Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bosku. Kembali lagi di channelnya Mas Seri 123. Dan hari ini kita kembali lagi berada di Kaliurang, Yogyakarta. Ya, tentunya kalau di Kaliurang, Yogyakarta sudah bisa ditebak bahwa kita pasti akan nge-review satu unit Jeep Willys lagi. Ya, ini kebetulan Jeep Willysnya lumayan keren, bosku. Ini pesanan dari bos Papua, bos Nabire Papua, dan luar biasa, requestnya banyak banget. Sayangnya kita dikasih waktu yang sedikit, dan menurut saya sih saya pribadi belum puas untuk mengerjakan unit ini. Cuman karena kita dikejar deadline waktu, karena memang perjalanan ke Nabire Papua juga panjang, butuh waktu yang lama, dan kontainernya memang sudah terjadwal. Hari ini kita vlog, langsung malamnya kita kirim ke Nabire Papua. Dan luar biasa ini, bosku, untuk kepercayaannya yang di Nabire Papua. Terima kasih banyak atas kepercayaannya sudah order satu unit Jeep Willys dari Mas Seri 123. Seperti apa Jeep Willysnya? Yuk langsung kita simak saja videonya berikut, bosku. Untuk unit yang pertama, yang pasti karena ini mobil tua, kita benahi untuk bagian atasnya, kanvasnya ini, bosku. Kanvasnya kita buatkan baru, dan ini bisa digulung depannya, bisa ditutup juga depannya, bisa tertutup rapat semua, bosku. Dan bagian belakang pun bisa dibuka naik ke atas, yang samping kanan kirinya juga bisa dinaikin ke atas, bosku. Jadi ini kanvasnya sangat fleksibel untuk ownernya dari mobil ini, bosku. Oke, dari kanvas kita beranjak ke jok. Untuk joknya kita cover sedemikian rupa, diminta untuk ditaruh logo dari Police Community 99 2000, bosku. Seperti ini penampakannya. Kemudian ya kita lanjut ke interiornya dulu kayaknya sih, bosku. Di bagian bawah kita gunakan karpet. Wah, ini karpetnya karpet yang mahal, bosku. Oke, untuk bagian lantai bawah kita sematkan karpet, dan handrail kita kemarin nggak aktif, kita upayakan untuk aktif juga. Jok belakang agak maju karena yang merah-merah itu adalah subwoofernya, bosku. Subwoofernya yang suaranya wow, keren punya tentunya. Di bagian bawahnya dari jok juga kita sematkan power untuk audionya, untuk menunjang audionya beserta parametriknya, bosku. Kemudian di sebelah kiri dari mobil ini atau drivernya itu ada tangkinya. Memang tangki bawaan asli Willys itu memang berada di sebelah sini, bosku. Baik, untuk di atas spakbornya ini kita juga sematkan atau kita taruh spon. Nah, ini sponnya supaya terkesan lebih lux, lebih mewah, dan lebih rapi. Nah, di sana ada helm yang di request dari ownernya, bosku. Oke. Kita lihat lagi di bagian dashboardnya. Dashboardnya mulai dari kanan aja lah, bosku. Nah, dari sini nih ditempelin stiker, kemudian lanjut ke bagian tengah. Di sini ada extra mic untuk rig atau radio komunikasi untuk mobil ini, bosku. Itu pun ownernya yang request. Di sini ada speedometer atau tachometer digital. Di sini ada indikator yang berfungsi antara lain RPM, terus juga kilometernya atau indikator speedometer, dan indikator untuk lampu readingnya, lampu sen kanan dan kiri, dan juga ada indikator untuk bensin. Di sini semua berfungsi, bosku, di satu panel yang berwarna bulat hitam ini. Kemudian di bawahnya ada head unit. Head unitnya ini disandingkan dengan monitor. Di sini ada monitor sekitar 4 in kalau saya nggak salah ingat, 4,1 in kalau nggak salah, bosku. Kemudian di bawahnya ada radio komunikasi atau rig. Ini rignya berfungsi juga. Boleh kita dengarkan seperti ini, bosku, rignya. Oke, baik, bosku. Di sebelah sini, di sini ada panel untuk strobo depan. Jadi ownernya kebetulan seorang polisi dan dia minta untuk ditaruh strobo. Oke, kita ikutin aja. Dan ada juga holder atau saklar. Panel saklar ini 6 panel. Untuk
beberapa fungsi yang ada di mobil ini bosku, dan ada juga indikator untuk voltase indikatornya. Kemudian ada slot 12 voltnya dan ada USB slot di sini. Jadi kalau mau charge HP ya udah tinggal di sini aja bosku. HP-nya bisa taruh di bawah, aman banget. Kemudian mobil ini karena sudah di swap engine dari mesin asli ke Kijang 5K, dia tidak menggunakan transfer case. Jadi penggeraknya tetap 4x2 dan cuman ada untuk tuas persnelannya bosku. Oke, dan di atasnya sini ada, kita lihat saklar untuk mengaktifkan wiper kacanya. Ini aktif dua-dua bosku, aktif dan bisa berfungsi. Dan di sebelah kirinya itu ada saklar-saklar. Nah, sebelah kirinya itu adalah saklar untuk engine starter, terus indikator untuk mobil ini pada saat on. Kemudian ada saklar untuk lampu hajar, klakson untuk sirine, dan lampu utamanya bosku di sana. Kemudian sebagai keamanan atau safety dari mobil ini, apabila terjadi sesuatu yang kita tidak inginkan, di sini kita tempatkan satu cut off untuk kelistrikannya bosku di tengah ini. Jadi ini untuk cut off kelistrikan. Baik bosku, dari dalam kita coba keluar. Nah, di luar ini ada kotak P3K. Ini dari kotak peluru yang biasa dijual sih, sekarang banyak dijual, beredar. Kemudian kita fungsikan untuk kotak equipment untuk mobil ini bosku. Di sini ada handle. Handle ini fungsinya untuk bagi penumpang yang berada di sini, dia bisa berpegangan pada handle ini. Kita balut dengan tali biar menambah kesannya lebih gahar lagi. Dan di sini ini ada lampu strobo ini bosku. Ini lampu strobonya berfungsi, warnanya warna biru. Ini berfungsi. Dan untuk kaca spionnya masih kaca spion original. Ini tangkainya pun masih tangkai original dari Jeep Willys. Kita lihat di kapnya, kap depannya ini masih original bosku. Ini kalau kap depannya Willys, engselnya seperti sana itu bosku. Tahun 52 ya bosku. Kemudian bagian kacanya beda dengan tahun 44. Kalau 44 kan di bagian tengahnya ada sekat kacanya. Ini plong lurus. Dan dikasih stiker Nabire Jeep Community Papua Indonesia. Dan ini adalah komunitas saya di Papua. Komunitas Jeep saya di Papua bosku. Dan di sini ada tulisan NBX. NBX ini artinya Nabire. Kemudian di sebelah kanannya YS18, itu adalah identitas dari pemilik atau owner dari mobil ini. Kemudian di sini juga ada NNZZ. Ini adalah komunitas polisi atau angkatan polisi, atau ya satu angkatan bintarannya kalau saya nggak salah bosku, pada tahun 99 2000 ya. Salam buat bos-bos semua, bapak-bapak polisi yang satu angkatan dengan bos dari Nabire ini. Semoga bisa order sama kita. Kita udah ada malnya bosku. Oke, dan kita lihat di tampilan bagian depannya. Seperti biasanya di sebelah kanan, di situ ada lampu, di situ ada sirine. Sirine itu berfungsi sekali. Kemudian pada bagian bawah di sini ada lampu tembak. Lampu tembaknya ini dipilih berwarna hitam biar dia tidak mengganggu pemandangan antara bodi dengan lampunya bosku. Jadi seolah-olah dia tidak ada. Tapi ini lampunya terang banget asli. Di kanan dan di sebelah kirinya dikasih lampu tembak. Dan untuk lampu utamanya menggunakan lampu proyektor, dan harganya juga cukup mahal yang ini. Dipilih khusus. Kemudian di bagian grillnya diminta yang seperti tadi saya bilang, ada saklar untuk lampu strobonya, dan itu adalah lampu strobonya. Jadi bisa menyala juga. Untuk lampu sennya kita custom, di dalam isinya lampu LED. Untuk bempernya ya seperti ini bosku, bempernya kita balut tali tambang ya, tali kapal sih kalau kita bilang ini bosku. Tali kapal agar penampilannya lebih gahar, lebih sangar. Baik. Kemudian tidak lupa juga di sini ada tempat tabung radiator. Ini tabung radiator dan berfungsi juga ini bosku. Kemudian ada, ini sih untuk nomor ya kalau di Willys. Memang Willys itu pasti ada bulatan kayak gini. Cuman ini nomornya request khusus dari ownernya.
Ada juga di sini tongkat komando. Ini bisa dibuka. Oke, dan di sini sama seperti Willys lainnya. Di sini ada apa nih namanya, lampu blackout atau lampu peta. Kita lanjut, di sebelah sini ada tabung apart atau alat pemadam kebakaran ya bosku. Ini fungsinya untuk bila terjadi hal-hal yang kita tidak inginkan. Di bagian sebelah kiri, di sini ada kapak dan skop juga, dan sama seperti ini ada handle juga seperti sebelah kanan tadi. Kemudian ada tabung peta dan mata kucing. Mata kucing kita tempatkan dua bagian, di sebelah kiri dan belakang. Seperti ini bosku. Dan lampunya juga, lampu belakang menggunakan lampu LED semuanya, sen dan lampu belakang. Lampu utama, lampu kota, lampu rem menggunakan lampu LED. Kemudian lampu belakang untuk lampu atret, dia juga menggunakan lampu LED lebih terang dan lebih hemat listrik. Dan ini ada antena, antenanya ini dummy. Dan di atas ada ini NNZZ Community ini bosku. Ya. Baik. Kemudian di bagian belakang juga ada jerigen. Jerigen ini wajib ya kalau untuk Jeep Willys. Kalau nggak ada jerigen kayaknya kurang bagus. Oke, dan di sini ada kamera. Ada dua kamera. Yang di sana tadi fungsinya untuk head unit, dan di sini fungsinya untuk DVR. Jadi mobil ini juga dilengkapi dengan DVR bosku. Oke, ada ban, dan bannya juga dibalut. Kemudian tadi saya akan tunjukkan DVR-nya. Ini DVR-nya bosku. Oke. Di sini ada DVR yang berfungsi untuk merekam kejadian pada saat perjalanan, baik di depan maupun di belakang mobil ini bosku. Ini DVR-nya. Baik bosku, untuk penggantian di sektor kaki-kaki kita ganti bannya. Depannya kita sudah gunakan cakram, sudah diganti cakram, dan bagian bannya ini ban menggunakan ban ukuran 31 ring 15, bannya ban Bridgestone. Kemudian velgnya menggunakan velg Cobra, jenis Cobra 10 inch bosku. Ini ganti master rem belakang mas, master rem belakang kanan kiri diganti pakai Toyota Kijang biar gampang nanti kalau misalnya trouble di sana. Master rem belakangnya YouTube kan. Edisi lembur malam buat dudukan untuk handrem Jeep Willys Bos Nadiri Papua. Buka puasa ya mas ya? Buka puasa mas? Amal? Sahur. What? Lakon. Yo.
Nabire, Papua. Bosku, satu unit kirim Nabire, Papua dari Prambanan. Oke, semoga berkah bosku. Amin. Bosku, mungkin sementara untuk review Jeep Willys pesanan dari bos Nabire, Papua kita cukupkan sampai di sini. Yang ingin order Jeep Willys, silahkan kontak saya, nomor ada di deskripsi. Yang ingin membangun dari nol dengan basic mobil Jepang, silahkan kontak pada Ananda Gendon atau channel Ananda Gendon. Dan GT GRS di Jakarta bosku, pasti sudah tidak asing lagi dengan nama GT GRS di Jakarta. Oke bosku, semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.